Halo, selamat siang Sobat Master People Televisi. Nih, kali ini alumni malam minggu kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau dari salah satu perusahaan di bidang kesehatan. Untuk mengenal lebih jauh siapa beliau dan dari mana, kita sapa dulu beliau. Sampurasun. Rampes. Bro. Nggak apa-apa. Boleh memperkenalkan diri sekaligus dari mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Master semuanya di seluruh Bandung atau Indonesia. Seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Aldi dari perusahaan Mambi Healthy, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya di mobile laboratorium yang membantu pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan juga pengecekan dari sisi PCR ataupun antigen yang sekarang ini sedang marak. Demikian mungkin Kang. Oke, nih menarik. Ternyata beliau di salah satu perusahaan yang sekarang lagi krusial banget permasalahan itu COVID-19. Nah, sebelum kita melangkah bagaimana beliau berada di wilayah sana, tidak mungkin malam minggunya dilalui dengan begitu saja. Oke. Kan saya panggilnya apa? Akang, Bapak, Mas, Kang aja. oh kan, Pituin Bandung. Mohon. Oke, nah ini Kang Adi ternyata orang Bandung bro. Nah kita tanya bagaimana memaknai malam minggu sekitar tahun 80-an berarti ya Mas? Mohon. Ya. Terus tahun 90-an kan. Oke, ya mungkin malam minggu saya sebut Kang siapa nih Kang? Saya Kang Budi Langit. Kang Budi Langit. Langit dan sahabat master semuanya. Malam minggu tahun 90-an itu udah identik dengan waktu kalau kita nonton film Dilan. Di Bandung itu kan, Yes. khususnya tahun 98, 97. Oke. Marak dulu mungkin pemotoran, Oke. beng-bengan, kan ya, ngumpul. Kadang kalau misalnya kita malam minggu habisin waktu di Dago nonton handbrake balapan mobil biasanya ya, atau nggak di depan gedung Sate Supratman. Atau juga kita ya kadang biasalah rute wajib dari Dago atas turun ke Dago bawah, terus nanti ke Asia Afrika gitu kan, belok lagi ke Ciamplas. Itu aja putaran kan, nanti kalau ada jenuh ke Jalan Sumatera. Oke, nah Jalan Sumatera betul. Berarti ada sesuatu yang indah di Jalan Sumatera. Nggak ada. Oh, nggak ada. Dulu mah lawan Maluku. Jalan Ternate dulu. Iya. Beliau boleh disebutin menyapa teman-teman dari SMA? Ya, halo. Mungkin dulu saya SMA tahun 98, angkatan 98. Oke. SMA 14 Bandung. Kalau SMP 34 Bandung di Soekarno-Hatta. Kalau 14 di PPI ya. PPI di sana. Terus kuliah saya di Unpas jurusan Teknik Industri di Lengkong gitu loh. Jadi ya berkutat kalau udah kuliah. Dulu saya mulai banyak bekerja di entertainment, mulai dari event organizer sampai saya juga bekerja di Fame Station tahun 2002 hingga 2004 di bagian entertainment. Jadi saya yang ngurus band lah segala macamnya. Baru ini Fame Station yang susah di lantai 11 Simpang 5. Oh iya, itu. Tetangga berarti. Sana? Nah saya sampingnya. Oh, di Samping Fame Station. ada tukang sate, ada siksinan. Nasi goreng. Oke bro, ternyata mungkin karena di wilayah Komen jadi mungkin Papi ya, band-band virus dulu di sana. Di sana mungkin zaman saya Brown Sugar, Ya betul. Nine-Ball ya, mungkin band lamanya ada Wadah, ada After Five, ya itulah sekitaran itu. Jadi kalau sambil kuliah saya sambil bekerja, karena memang saya hobi di bidang musik ya dulu. Dan kalau di Bandung itu zaman tahun 90-an kalau nggak ngejebur di entertainment tuh di IO radio atau di
musik itu kayaknya bukan orang Bandung gitu ya, atau nggak gaul lah. Salah satu band yang masih menancap sekarang adalah mungkin Deja Vu home band di sana. Ya, Deja Vu. Jadi ini lagu lama melodi baru gitu. Sama-sama penggiat musik. Nah, tapi kan seiring dengan waktu berjalan, berarti malam minggunya dihabiskan di Zaman kuliah ya, zaman kuliah hampir sebagian besar karena kerja hampir 2 tahun dan memang fokus di urusan dari audisi band, check sound sampai mempersiapkan mereka main, lakukan briefing backstage sampai ke beres lah. Tapi sebelumnya juga saya bareng tadi event organizer itu bareng juga dengan Alfonso Protonema ya di Jidar Enterprise. Itu beberapa event ya seru lah. Kalau di Bandung kan saya kalau waktu muda tahun 90-an itu nggak aktif lah ya. Kayaknya cita-citanya pengen jadi minimum penyiar radio gitu, karena ada ceritanya nih Kak. Betul. Saking pengennya jadi penyiar radio itu kan kalau zaman dulu belum marak CD segala macam ya. Jadi kita pakai kaset gitu ya. Jadi kalau kita mau masukin itu mau buat recording suara kita tuh sampai diganti-ganti dengan terus naik motor ke masing-masing radio ngasih typing kita gitu kan. Alhamdulillah nggak diterima. Jadi banyak kisah lah sebetulnya pada saat kuliah SMA gitu ya. Ini Sobat Master ternyata beliau dengan kita sama-sama di dunia duduk gembira maksudnya. Ya. Sering menikmati masa gembiranya. Iya. Selepas dari dugem tersebut dunia gembira baru bisa mencapai satu titik terjun dengan kondisi saat ini. Selain dari itu di mana aktivitas? Setelah dari itu, satu hal sih momentum pada saat saya bekerja di Fame Station 2004, teman-teman kuliah saya sudah hampir sebagian besar beres, saya belum. Oh. Dan saya mendapatkan tawaran bekerja di Jakarta tempoh hari di salah satu hotel, pegang entertainment manager. Orang tua saya sempat bilang, kalau bisa beresin kuliah. Kalau bisa beresin kuliah karena effort ataupun usahanya orang tua dalam menyekolahkan dan pengen anaknya jadi sarjana lah, ceritanya kayak Sidul. Akhirnya momentum itu kebetulan juga Feb pindah ke Sasana Juli. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan menyelesaikan kuliah. Dan delalah bertepatan dengan ternyata teman-teman saya udah jadi asisten dosen. Jadi mempermudah saya untuk UTS dan UAS karena banyak contekan. Jadi alhamdulillah dari setelah beres kerja, membereskan kuliah 1 tahun, tugas akhir dan kerja praktek, lulus dengan IPK dan juga pas-pasan lah istilahnya ya. Udah mulai bingung tuh, ternyata masa depan ini akan suram nih kan kalau nggak berani kebut-kebutan gitu. Betul. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih bidang finansial. Jadi beres kuliah saya membuka satu toko komputer dan mulai belajar menjadi marketing. Jadi dengan teman-teman kuliah yang belum dapat kerja itu buat toko komputer lah. Terus kita menawarkan mencoba memasarkan komputer kita atau rakitan kita gitu kan. Ternyata ada salah satu manajer bank bilang kayaknya kamu cocok nih jadi marketing. Mau nggak kerja di bank gitu kan ya. Bidang apa gitu kan. Investment and finance. Nah dari situ saya mulai belajar untuk menjadi seorang finance marketing, investment, dan inilah yang banyak merubah hidup saya sampai sekarang sebetulnya. Itu bertolak belakang dengan jiwa, maksudnya ini dunia saya dengan dunianya apa? Awalnya ya, karena pada saat masuk ke institusi perbankan atau finansial, kita nggak belajar detail tentang ilmu ekonomi kan. Saya pada saat diperkenalkan sama rekan kerja lainnya, pada saat hari pertama saya kerja, saya bilang kalau untuk ilmu perbankan saya nggak tahu. Tapi kalau band yang manggung di Bandung di mana campuran minum-minum saya tahu, saya bilangnya. Jadi tolong bantu saya untuk bisa memahami ini. Alhamdulillah 2 bulan saya hampir
PHK karena nggak achieve target. Tapi di hari itu tiba-tiba setelah saya dipanggil sama supervisor saya, ternyata buah dari kerja keras selama 2 bulan itu menghasilkan momentum hidup saya yang baru. Oke. Jadi ada tiba-tiba investasi yang masuk, akhirnya target saya tercapai, dan tidak lama setelah 6 bulan saya mulai berpindah ke Jakarta untuk berpindah ke bank lainnya. Oke. Cuman memang di 2010 saya melihat karena dari 2008 banyaknya bank asing yang mengakuisisi Bank Indonesia, sehingga ritme dan pola kerja di bank itu sudah tidak senyaman sebelum tahun 2008. Oke. Saya memutuskan untuk 2010 untuk memulai usaha dan meninggalkan dunia pekerjaan. Nah, disitulah mulai perubahan momen yang besar, karena kan dari yang biasanya dapat gaji tetap sampai harus berusaha untuk mengejar penghasilan sebesar gaji yang kita terima sebelumnya. Biasa berpenghasilan tetap dan sekarang harus tetap berpenghasilan. Iya, itu tepatnya kan. Dan itu sangat menguras otak kan. Oke. Itu di tahun, ketika beres dengan bank berarti merubah gaya dan cara pandangan hidup. Ya, sangat merubah karena saya berpikir bahwa pada saat saya pindah ke perusahaan atau bank keempat saya melihat sangat susah saya jadi direktur dengan keterbatasan saya. Akhirnya gimana caranya untuk jadi direktur? Buat perusahaan sendiri kan? Nah itu, dari situ saya langsung buat perusahaan sendiri untuk jadi direktur. Nah tinggal gimana caranya untuk mengganti gaji saya, karena tetap mendapatkan pendapatan. Biasa tetap penghasilan tetap. Iya. Statis. Nah sekarang mah harus tetap berpenghasilan. Betul. Mau kecil mau besar, kalau tidak sama sekali. Betul. Nah ternyata kuncinya bukan kepintaran kan, ternyata karena kita dulu sering berteman, karena kita dulu sering menjalin hubungan, pertemanan, memperbanyak relasi dari pergaulan, teman-teman inilah yang membantu kita dalam merealisasikan mimpi kita kan. Yes, I do. Setuju. Iya. Berarti pernah ngalamin makan Indomie pakai air panas ya? Ya, gara-gara saya makan Indomie tiap malam kan. Sebelum tidur, saya juga kena sakit gitu. Kenapa? Karena pada saat merubah mindset dari pekerjaan, dulu sempat 1 tahun di fase di mana saya bekerja pulang jam 5, jam 6 saya pindah kantor ke tempat usaha sampai jam 2 malam. Itu saya lakukan hampir kurun waktu 1 tahun. Pulang dari tempat usaha itu sekitar jam 3 sampai jam 4 subuh. Naik motor itu di Jakarta. Sebelum tidur terkadang makan mie instan gitu kan segala macam, bangun nanti jam 7 pagi pergi ke kantor. Dari situlah memang ada sesuatu yang ditukar kan, untuk mencapai sesuatu yang mungkin ada kesehatan yang ditukar gitu kan. Itu yang harus kita juga sebetulnya pahami. Oke, ada sesuatu yang ditukar, salah satunya kesehatan. Berbicara kesehatan yang tadi disampaikan, ini terkait dengan kondisi sekarang seperti apa nih? Yang sekarang kesehatannya harus dijaga baik-baik dan sebagainya. Oke, kita masuk dalam satu fase di mana mungkin selama kita hidup ya, Akang sama saya mempunyai tahun lahir ataupun waktu hidup yang mungkin relatif sama ya. Tidak pernah mengalami fase ini. Yes. Tahun 2020, tahun 2019, semua itu terasa indah. Betul. Sampai ke bulan Februari 2020. Yes. Di bulan Maret, alhamdulillah Tuhan mengasih kita ujian baru, masuk ke dalam fase baru hidup. Sebetulnya yang mungkin baru yang pernah dialami mungkin oleh orang yang mungkin hidup di tahun 1960 ke bawah gitu, pada saat wabah pandemi ada di dunia, mungkin 1900-an, 1960. Bahkan kondisi ini sebetulnya lebih buruk daripada krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 98. Saya rasa banyak perusahaan yang asalnya sehat dan baik-baik saja tiba-tiba harus mempunyai banyak utang karena tagihannya tidak terbayar. Terus keduanya, dia pun yang paling masalah kan tidak bisa membuka atau mengoperasikan perusahaannya secara normal. Karena apa? Karena ada pembatasan hidup atau pembatasan sosial. Sehingga apa? Ini bukan hanya efek kesehatan, tapi juga efek ekonomi dan juga bisnis. Nah inilah yang sebetulnya menjadi tahun yang sangat berat adalah 2020 untuk semua
kalangan sih sebetulnya ya, banyak PHK, banyak pemutusan tenaga kerja. Kita tidak pernah melihat toko-toko makanan retail yang besar itu menjajakan makanannya di pinggir jalan dengan diskon yang luar biasa gitu kan, hanya untuk bisa bertahan. Kita pun tidak pernah tidak ada di mall ataupun di bioskop dalam kurun waktu hampir 1 tahun gitu kan. Boro-boro bioskop gitu kan, bisnis yang tidak pernah terganggu di setiap krisis pun sekarang harus tutup kan. Betul. Contohnya adalah hiburan malam. Betul. Party pijat apapun itu kan bisnis yang tidak pernah secara iklim kan tidak pernah tutup ya. Mau krisis juga orang yang stres mah tetap aja gitu kan sana gitu kan. Tapi sekarang ditutup, dipaksa ditutup sehingga luar biasa. Nah, kalau tidak menyikapinya dengan baik, otomatis akan mengganggu yang asalnya mungkin tadi masalah ekonomi, bisnis ataupun masalah sosial, akan berdampak pada perubahan mental dan psikis dari si individunya, kita yang mengalaminya, stres, depresi. Akhirnya apa? Daya tahan tubuh ataupun sistem imun tubuh akan mengalami penurunan. Setelah itu apa? Pada saat mengalami penurunan, kita sangat mudah dan rentan sekali terkena oleh virus ataupun wabah lainnya. Nah, sedangkan yang sedang menyerang kita ini adalah virus yang sampai detik ini sebetulnya kalau obatnya kan belum ketemu. Yang kita bisa jaga adalah gimana caranya kita tetap sehat dengan doping vitamin, gimana caranya kita sehat dengan terus semangat, gimana caranya kita sehat dengan terus menimbulkan harapan. Karena apa Kang? Kalau kita mau tanya kepada semua individu kita ya, yang mahal di saat 2020 sampai saat ini itu apa? Kita sepakat semua adalah harapan kan? Jadi ada orang yang tiba-tiba dipotong gajinya setengah, termasuk mungkin juga banyak perusahaan gitu kan, ada yang tiba-tiba harus menganggur, gimana caranya dia bertahan hidup, kan harapan itu yang mahal. Kapan ekonomi akan pulih, kapan COVID akan mereda, semua kan cuma harapan dan tidak ada satupun hitungan yang pasti. Betul. Itu sih sebetulnya. Oke. Ini sangat menarik. Ini ada satu peluang berarti dari sisi, katakanlah kalau dari segi peluang untuk bagaimana bertahan hidup. Satu sisi Kang Aldi adalah sekarang aktif di dunia, bergerak di bidang kesehatan. Bisa disampaikan apa yang Kang Aldi sekarang digarap menyikapi kondisi ini? Jadi pada saat kita, bisnis saya sebelumnya adalah bisnis properti. Dan juga ada beberapa bisnis lainnya seperti perkebunan. Di tahun 2020 itu berhenti seketika. Otomatis yang kita lakukan mendadak insaf kan. Mendadak tobat lah istilahnya lebih mendekatkan. Terus keempatnya mungkin jadi kita berharap minta diberikan petunjuk segala macamnya. Akhirnya kekuatan doa itulah yang menemukan saya dengan mitra-mitra baru, teman-teman baru yang berkumpul mempunyai visi yang sama. Gimana caranya kita bisa bergerak, kita bisa berubah, kita bisa mengubah keadaan, kita bisa selaras dengan apa yang namanya kondisi. Karena ternyata dari setiap step hidup ya, atau stepping stone yang kita lalui, yang kita butuhkan untuk mencapai kesuksesan atau meraih kesuksesan itu ternyata bukan keberuntungan, tapi momentum. Pada saat kita ada di satu kondisi dan kita bisa memanfaatkan momentumnya, insya Allah kita akan lebih dekat kepada kesuksesan. Dalam arti seluas-luasnya. Iya, insya Allah. Makanya momentumnya yang tepat. Sehingga mungkin bukannya saya membuka Be Healthy saat ini atau saya mempunyai bisnis Be Healthy, bukannya tadi lu mah bisnis jualan tisu pada saat orang sedih gitu kan. Ya bukan itu, karena memang kondisinya saat ini kita harus untuk mempunyai kondisi new normal kan. New normal itu yang dicanangkan pemerintah, yang dibicarakan oleh masyarakat, itu harus membentuk yang namanya herd immunity atau membentuk kekebalan terhadap komunitas gitu, suatu populasi. Dan populasi yang harus
terbentuk itu minimum 70% dari populasi. Oke. Dengan cara apa? Dengan cara satu divaksin atau tertular secara alami kan. Tapi tertular secara alami ini harganya mahal sekali. Karena apa? Nyawa taruhannya. Sehingga kan pemerintah berusaha untuk mencanangkan vaksin dari tahun ini. Oke. Supaya apa tadi? Semakin banyak yang terinfeksi virus COVID. Ya, setelah terinfeksi, mudah-mudahan penyebarannya akan lebih sedikit. Karena apa? Karena ya semua orang sudah tertular. Mungkin dari sisi resikonya efeknya akan lebih rendah. Cuman yang jadi permasalahan adalah gimana kita tahu kalau populasi masyarakat Indonesia ini 70% sudah terkena COVID atau tidak. Karena apa? Karena sedikit sekali masyarakat yang melakukan metode pengukuran. Dan data yang real pun tidak pernah diperoleh atau mungkin tidak benar-benar diperoleh oleh pemerintah atau analis data lainnya, sehingga pemerintah tidak bisa mendeklar bahwa oh ya penyebaran COVID di Indonesia itu sudah sekian banyak gitu kan. Tapi banyak juga mungkin yang terkena tapi tidak dilaporkan ataupun sebaliknya. Gitu loh, sehingga apa? Sehingga untuk mencapai tujuan itu mau nggak mau kan ada peluang di sini, ada momentum gitu kan. Hadir lagi. Oke. Terus kenapa saya memilih mobile lab? Betul. Atau lab bergerak? Karena kita ini menghadapi satu fase dulu mungkin di tahun 2020, fasenya adalah orang panik, orang takut, akhirnya orang sehingga apa? Seluruh aktivitas kegiatan itu diberhentikan. Tapi kita kan sekarang udah sepakat nih, kita mau menyongsong hidup baru lah. Kebiasaan baru gitu kan. Kebiasaan baru artinya apa? Saat ini banyak loh sektor usaha yang belum bisa bergerak. Contohnya misalnya konser musik kan, pameran kan belum bergerak misalnya kan. Terus apalagi keberangkatan umroh haji, keberangkatan pekerja migran atau tourism, itu kan semuanya belum bergerak saat ini. Di mall masih banyak pembatasan, hotel pariwisata masih banyak pembatasan. Sehingga apa? Untuk mensupport misalnya contohnya akan mengadain konser Rif atau mengadain konsernya Slang gitu kan istilahnya, otomatis akan mengundang crowd kan. Otomatis dengan aturan yang baru harus diadakan misalnya pemeriksaan apa, antigen kah atau antibody kah sebelum masuk ke wilayah konser. Atau akan mau ngadain pameran atau akan mau mengadakan apapun gitu karena harus dicek dulu orang yang masuk. Sehingga dibutuhkan satu unit laboratorium yang bisa ditempatkan dan dipindahkan kemana saja sesuai dengan kebutuhan eventnya. Makanya memang secara cost, secara biaya pengadaannya laboratorium bergerak ini lebih mahal daripada laboratorium tetap. Cuman manfaatnya dan juga nanti fungsinya akan banyak sangat membantu dari mobilitas ataupun membantu untuk pergerakan ekonomi di fase new normal. Oke, itu mungkin. Oke. Nah ini Sobat Master, kebetulan kita pernah ada satu kegiatan yang sama di Lembang kalau tidak salah ya kan? Iya betul. Dan kita dicoba untuk di tes itu ya? Di antigen. Di antigen itu di mobil ya, mobil. Betul. Itu mobil truk apa mobil apa kan? Itu mobil itu sebetulnya gini, itu adalah laboratorium yang dikasih roda. Oke. Jadi laboratorium ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena standar laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19 itu berbeda dengan laboratorium pada saat kita cek urin, pada saat kita cek virus lainnya. Karena apa? Karena ini sangat menularkan. Sehingga apa? Standarisasi ruang itu harus sangat dijaga keamanannya. Karena apa? Karena ada dua tenaga kesehatan yang ada di dalam. Yang membuka tabung virus, yang melakukan pengecekan. Kalau ada kesalahan sedikit, mereka ya adalah orang pertama yang tertular. Keduanya adalah sehingga mobil ini akan didesain di dalam secara maksimal untuk secure orang yang ada di dalam. Keduanya adalah resiko di luar. Dari segi luar pada saat orang mengambil itu kan ada potensi orang itu positif atau negatif. Gitu loh. Sehingga kita pun harus mengamankan atau mengatur alur dari flow orang-orang ya trafiknya lalu lintasnya. Terus keduanya adalah orang tidak boleh terlalu dekat dengan mobil karena bisa jadi ada kontaminasi lainnya gitu. Sehingga memang bisnis ini adalah bisnis yang sangat sensitif dan juga harus
harus dijalankan secara hati-hati. Oke, itu BeHealth itu sendiri keberadaannya di mana? Untuk BeHealth ini sebetulnya kami berada di Bandung, nanti Oh, di Bandung. Jakarta juga ada. Oke. Terus kita juga ada beberapa unit yang akan dikerjasamakan dengan beberapa BUMN. Oke. Nah, nanti kemungkinan besar akan bergerak. Oke. Karena intinya sekarang program pemerintah ini untuk penggalakan vaksinasi dan juga pemulihan ekonomi nasional. Karena apa? Karena Menteri Pariwisata Bang Sandi bilang dalam waktu dekat pariwisata akan dibuka kembali. Terus juga segala macam kegiatan akan mulai dibuka kembali. Artinya apa? Artinya sangat dibutuhkan untuk laboratorium ini yang tadinya saya mau taruh mungkin stay di satu tempat, dengan sejalannya waktu kebutuhannya akan bergerak gitu loh. Karena beberapa daerah, kalau di Jakarta sama kota besar mungkin Jakarta, Bandung itu jumlah lab banyak ya. Tapi kalau kita udah bicara Kalimantan Timur, terus kita bicara beberapa daerah di luar Jawa, Lampung, Bengkulu, itu jumlah sampel yang ada itu banyak dan labnya sedikit, sehingga mereka itu untuk melakukan pengecekan PCR itu harus mengirimkan spesimen atau sampelnya ke Jakarta atau ke kota besar, sehingga membutuhkan waktu pengiriman. Dan hasilnya yang harusnya mungkin 1 hari jadi menjadi mungkin berhari-hari. Orang yang tadi udah takut gitu kan, saya kena COVID atau tidak, kena COVID atau tidak, ya akan lebih deg-degan lagi kan. Bahkan di Lampung saya dengar pengolahan sampel itu bisa sampai 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi diperlukan mobil untuk membantu ke sana. Oke, ini sobat masa jujur, saya ketika di mobil itu perasaan saya, ini saya dapat positif apa negatif nggak tahu jujur. Jadi deg-degan begitu disamping di hasil, kan ada kecenderungan orang yang dapat itu kena gejala dan OTG tanpa gejala. Betul. Ini OTG sebenarnya berbahaya. Jadi tidak tahu kan? Tidak tahu. Tidak ada tanda-tanda jawab ujung-ujung gue langsung dapat. Jadi lebih deg-degan mana kan? OTG saya, zin OTG. Positif, dia ngecek COVID positif atau pacar positif? Nah, itu dua-duanya satu kartu beda kocokan. Oke, nih Kang Ali ini menarik sebenarnya. Tapi COVID ini sebenarnya menjadi bagian yang harus dilalui. Harus dilalui. Ada harapan di sana, ada Harus doa di sana. Nah, bisa sampai detik ini, menurut Kang Ali siapa orang yang berjasa mendukung karya Kang Ali? Yang berjasa dalam mendukung karir tentunya orang tua. Pertama, keduanya ya keluarga. Ketiganya memang ada beberapa teman-teman dekat saya yang membantu nggak pakai mikir apa kan? Yang membantu tidak pakai mikir. Iya. Pada saat contoh lah, saya memutuskan tadi kan biasa mendapatkan gaji tetap, Sekarang harus tetap bergaji, itu kan luar biasa. Pada saat itu saya mempunyai gaji lumayan kan pada saat di bank itu. Tapi saya harus keluar nih, karena ada opportunity usaha dan saya sudah mengalami kejenuhan. Partner saya itu sampai bilang sama saya, pokoknya kebutuhan rumah tanggamu berapa? Misalnya anggaplah X juta gitu ya. Oke, saya cukupin itu. Tapi kalau misalnya sampai setahun usahamu nggak berhasil, lo bulan ke-9 udah ngelamar lagi, ngelamar kerja lagi gitu kan. Saya cuma bisa ke bumper selama 1 tahun gitu kan. Nah, terus belum lagi mungkin saya ketemu orang-orang baru, makanya silaturahmi itu luar biasa, membuka pintu rezeki. Dan juga ternyata tadi kesuksesan itu banyaknya disupport dari pertemanan ataupun dari memperbanyak relasi gitu ya. Karena orang-orang baru itulah yang akan mensupport kita untuk melangkah teruslah. Sobat Master, ini perjalanan beliau itu sangat unik, menarik. Ketika kita punya niat baik, akhirnya Allah akan mengirim orang-orang baik yang satu visi, satu misi. Kecenderungan kan, ada satu visi beda misi. Ya, kecenderungan, tidak semua. Artinya di wilayah ini Kang Ali punya sesuatu yang berbeda untuk Tuhan mengirim orang-orang yang terbaik buat Kang Ali. Sampai detik ini terwujudlah seperti ini. Berarti kan malam minggunya dilalui dengan berbagai cara. Iya.
malam ini sekarang seperti apa Kang Aldi? Nah, itu dia. Pada saat COVID, malam minggu itu kelabu. Nggak lah, kalau sekarang lebih banyak menghabiskan waktu. Kalau 3 bulan ke belakang ya sama keluarga, sama anak-anak, istri. Tapi kalau 3 bulan ini karena memang luar biasa trafiknya dari kita setup mobile laboratorium sampai sekarang, Sabtu, Minggu, Senin sampai ketemu Sabtu lagi atau Minggu lagi ya, hampir dihabiskan waktu itu untuk tadi lah nggak kualitas dengan keluarga bekerja. Kalau sekarang udah hampir 3 bulan ini, jadi ya saya ketemu orang baru lagi, tapi ya gimana pun harus terus menjaga sesuai prokes lah ya. Betul. Gitu ya. 3 bulan ini luar biasa. Tapi alhamdulillahnya menimbulkan harapan baru. Oke. Jadi ada dampak yang positif. Karena kekuatan itu ketika silaturahmi itu ada dampak. Nah, dampak ini yang sebenarnya bisa kita bagaimana memaksimalkan dampak gitu ya kan? Ya, karena pada saat kita misalnya dan sobat master juga gaul malam mingguan bersama teman 5-an, 7-an, 10-an, kita keluar ke satu tempat, kan kita menghadapi karakter yang berbeda-beda ya. Terus kita mendapatkan tempat yang berbeda-beda juga. Kaci cadas beda meureun perlakuannya juga ke mana Kadago gitu kan ya. Kaci kaso beda meureun perlakuannya dengan ke mana Kario gitu kan. Artinya kita kan harus bisa menempatkan diri dan juga banyak paham dan banyak pengertian ya. Karakter orang mah beda-beda. Kita usia sekarang 40 bisa juga saya merubah karakter akan, tapi kan dimaklum ya. Selama niatnya baik, selama tujuannya baik, visinya sama, menurut saya selebihnya itu cuma masalah toleransi aja. Karena masing-masing sudah punya idealisme. Nah, pada saat kita sudah bisa mengerti tentang partner kita, lawan bicara kita, atau teman pergaulan kita, karakternya masing-masing, tentunya akan sangat bisa dengan mudah kita masuk dan bekerja sama, gitu. Dan itu tempaannya dari tempat pergaulan. Betul. Oke. Ini punya pengalaman unik nggak ketika menangani mobile health itu? Pengalaman unik selama ada berapa pasien atau klien yang dites? Banyaknya sih lebih kepada kalau event itu pada saat misalnya ada satu kecenderungannya positif gitu kan, yang mungkin kalau ada satu atau dua pihak yang akhirnya seolah-olah menjudge, terus berbicara keras di depan publik gitu kan, yang menimbulkan kegaduhan karena menimbulkan kepanikan. Itu mungkin yang lebih banyak uniknya ya, karena efek dominonya ya kita harus menenangkan, karena bukan apa-apa selama kita sesuai dengan prosedur sih harusnya penyebaran ini bisa terhenti dengan masker, dengan face shield atau apapun gitu ya, kita cuci tangan gitu kan. Nah tapi kalau misalnya tadi mungkin ada satu yang tiba-tiba kamu positif gitu kan, wah ini bahaya, ini bisa begini, wah udah ngamuk-ngamuk duluan, padahal misalnya dia pun sama si orangnya itu jauh tidak berdekatan gitu kan. Tapi memang resiko-resiko seperti itu ya kita harus dengan bijak aja menanganinya. Karena tadi saya bilang bisnis ini adalah bisnis sensitif sekali gitu kan. Sehingga penanganannya, cara berbisnisnya, etika berbisnisnya ini penuh kehati-hatian dan penuh kewaspadaan. Oke, ini menarik, sangat luar biasa. Kan, ini bagaimana pesan Kang Aldi untuk Sobat Master biar menjadi seorang pemuda tangguh seperti Kang Aldi saat ini? Melalui prosesnya apa sih rumusannya atau kiat-kiat biar strong seperti Kang Aldi saat ini dengan berbagai jungkir baliknya? Sebenarnya tahun lalu saya akhirnya menyadari bahwa saya pernah ada di satu masa di mana saya sangat yakin akan rezeki itu karena saya punya beberapa perusahaan yang bisa memberikan saya penghasilan. Karena perusahaan inilah kayaknya saya nggak akan sampai kekurangan. Karena perusahaan inilah masuk ke masa tahun 2020 perusahaan ini masih ada, tapi nggak bisa menghasilkan. Artinya saya salah kan? Artinya kita tidak bisa, kekeliruan saya adalah ya memang yang ngasih rezeki itu bukan
Corporate. bukan perusahaan saya, bukan tempat saya usaha, bukan perusahaan yang saya miliki, tapi Tuhan yang ngasih rezeki kepada perusahaan saya. Sebenarnya itu. Artinya apa? Artinya bahwa apapun kendaraannya, Yes. atau kamu tidak punya kendaraan apapun, gitu kan ya, rezeki kita mah memang sudah ada. Gitu. Artinya alhamdulillah juga sampai hari ini kita masih bisa bertahan gitu istilahnya ya, karena masing-masing sudah punya takarannya gitu loh. Tapi pelajaran yang paling terpenting adalah bahwa jangan putus asa, selalu berharap dan juga berniat baik, bersilaturahmi, ketemu dengan banyak orang, itu adalah poin penting dari kesuksesan menurut saya. Dan kenali kehebatan diri kita sebetulnya. Wah, ini keren. Gini keren Sobat Master, ini satu kata kunci yang luar biasa. Artinya menurut Kang Andi, kurangi rebahan untuk suatu perubahan. Banyak silaturahmi. Betul. Kenali diri. Ya. Terus jangan putus asa. Artinya kan terus kurangi rebahannya untuk perubahan itu. Ini keren. Jadi Sobat Master ini bagaimanapun satu sisi itu tetap melangkah, tapi satu sisi juga harus dilalui. Nah, Kang Aldi ini menyikapi dengan dua-duanya dijalani. Bagaimanapun bahwa ternyata ada satu kesimpulan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan rezeki pada apa yang kita lakukan. Ya. Artinya ada dampak hasil dari silaturahmi kan. Ya, betul. Jadi jangan bergantung bahwa ada perusahaan saya mau kecil, perusahaan saya mau besar. Ada banyak perusahaan besar pun akhirnya yang tidak bisa apa-apa kok. Tidak begitu. Oke, Kang Aldi, ini di penghujung acara boleh disampaikan 3 kata alumni malam minggu menurut Kang Aldi apa? 3 kata. 3 kata. Alumni malam minggu ini program ini menurut Kang Aldi apa? 3 kata. Mantap. Santai dan semangat atau menyemangati. Oke, Sobat Master, ini Kang Aldi menyampaikan bahwa sesuatu ini tetap harus disikapi dengan hal-hal yang positif. 3 kata tadi mengantarkan Kang Aldi pada satu titik sampai ketemu di alumni malam minggu berikutnya.